Shalom. Kembali lagi saya menjumpai saudara-saudaraku di dalam program kesayangan kita, program Rema, yang mana di sini kita membahas firman Allah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Karena penting untuk kita membacanya secara berurutan supaya kita mengerti pikiran-pikiran Tuhan, rencana, kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Karena hanya lewat firman-Lah saudara, kita bisa tahu dan mengerti, mengenal Tuhan dengan baik dan benar, mengenal pribadinya, mengenal saudara hati Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara penting untuk kita membaca firman Allah. Yohanes berkata dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah. Nah, saudara yang saya kasih, dikatakan firman itu telah turun ke dunia menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kita membaca firman, kita sedang mengenal Tuhan. Kita sedang membaca dan mengenal pribadi, hati Tuhan, rencananya, kebaikannya, kasihnya yang begitu dalam, lebar, luas, panjang, dan tinggi, yang tidak terjangkau oleh kita, tetapi Dia berikan buat kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu mari bersama terus mengikuti membaca firman Allah. Jangan lupa saudara-saudara, subscribe saudara-saudara, supaya saudara bisa mendapatkan terus akan berita-berita firman Allah ini setiap hari. Nah, jangan lupa tekan loncengnya dan share kepada teman-temanmu sebanyak-banyaknya. Mungkin saudara punya grup-grup saudara-saudara untuk bisa membagikannya. Nah, jangan lupa bagikan dengan mereka, ya. Terus kita lanjutkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita berada pada Bilangan pasal yang ke-20. Di sini kita melihat, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tentang kisah mengenai bagaimana Musa dan Harun gagal masuk di dalam tanah perjanjian oleh karena kesalahan yang mereka kerjakan, yaitu tidak menaati firman Allah. Nah, saudara, firman Allah itulah pelita yang menerangi kita, menerangi supaya kita bisa masuk di dalam kekekalan Allah bersama-sama dalam hadirat Tuhan, dan menerangi jalan-jalan kita supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan, tidak memutuskan salah, tidak saudara-saudara bertindak dengan keinginan, kedagingan, amarah sendiri. Saudara-saudara, firman itulah yang mengarahkan kita. Ketika Musa dan Harun, saudara, keluar dari firman Allah, maka saudara, mereka berjalan dalam keinginan mereka sendiri, maunya mereka sendiri, mengikuti amarah, kedagingan, nafsu mereka. Maka mereka gagal menikmati berkat-berkat Allah, yaitu tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Saudara yang saya kasih, dalam kisah ini, saudara, orang Israel bersungut-sungut dan berkata kepada Musa, mengapa engkau membawa kami ke tempat celaka ini? Saudara bisa baca di ayat yang kelima. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir dan untuk membawa kami tempat celaka yang bukan tempat menabur, tanpa pohon anggur, tanpa pohon ara, delima, bahkan air minum pun tidak ada. Dan Musa menyampaikan kepada Tuhan keluhan itu. Dan Tuhan berkata, oke, kamu pergi ke gunung batu itu. Lalu kemudian berkatalah kepada gunung itu supaya keluar air. Nah, tapi karena Musa marah, saudara, dia berkata begini, apakah kami harus mengeluarkan air dari dalam batu ini? Baiklah, tapi dia marah, dia pukul batu itu, saudara. Padahal Tuhan berkata apa? Berkatalah kepada gunung batu itu, maka akan mengeluarkan air. Tapi saudara-saudara, dia mengikuti kemauannya. Apakah kami? Bukan lagi Tuhan, tapi kami. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mulai melakukan pelayanan kehidupan kita ini dalam kehendak kita sendiri, saudara, maka banyak keputusan-keputusan atau tindakan kita akan mengakibatkan hal yang buruk di masa depan kita. Karena itu kita perlu penerangan, kita perlu firman yang menerangi ke depan kita, saudara.
Nah, rupanya saudara, Musa mungkin mengingat pengalaman yang lalu, yaitu di dalam Keluaran 17, dalam peristiwa yang sama ketika bangsa Israel mengomel, lalu bersungut-sungut. Nah, ini bahaya sungut-sungut, saudara, bisa membuat orang lain jatuh di dalam dosa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu dalam Keluaran 17, Tuhan berkata kepada Musa, pukul batu itu supaya mengeluarkan air, dan dia pukul dan mengeluarkan air. Nah, saudara, kali ini peristiwa yang sama, padahal Tuhan bilang jangan dipukul, berkatalah. Gambaran apa yang kita terima, saudara-saudara? Di sini kita melihat satu gambaran. Gunung batu adalah Yesus. Air yang keluar dari dalam, saudara-saudara, itu adalah menggambarkan kehidupan Kristus, yaitu Roh Kudusnya, kehidupannya, saudara, yang keluar dari dalam. Nah, itulah yang memberi hidup, saudara-saudara. Setiap orang yang minum daripadanya tidak haus lagi, tetapi memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus Kristus. Nah, di sini, saudara-saudara, yang kedua, nah, Tuhan berkata, berbicara saja, jangan dipukul. Apa yang kita bisa pelajari, saudara? Bahwa Yesus hanya bisa mati satu kali untuk selamanya bagi dosa-dosa. Dan tidak ada lagi kematian kedua bagi dia, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, berkatalah. Jadi Yesus, saudara-saudara, mati di atas kayu salib. Itu batu yang dipukul. Dia dipukul, dia dihancurkan, saudara-saudara, supaya seluruh kehidupan yang ada di dalamnya, yang tanpa dosa, yang tidak mengenal dosa, kesucian, kebenaran yang ada di dalam dirinya, dan kehidupan kekalnya itu terpancar keluar, saudara. Dan setiap orang yang datang percaya dan meminum itu, saudara, mengambil itu, maka dia memperoleh hidup Kristus, yaitu hidup kekal, hidup selama-lamanya di dalam surganya, kelak bersama dengan dia. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hanya satu kali. Lalu apa makna daripada yang kedua ini, saudara? Yang kedua bermakna bahwa, saudara, setelah Kristus bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, saudara, maka hanya yang kita ikuti perintahnya. Dengan kita berkata kepadanya, kita mengatakan, saudara-saudara, kebenaran-kebenarannya, maka kehidupan itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita menikmati terus, saudara, tidak haus dalam hidup ini selama kita taat dan hidup di dalam kebenarannya. Hidup di dalam hidupnya Kristus yang telah dia berikan kepada kita, kehidupan kekalnya, saudara, dalam kekudusannya. Maka, saudara, kita akan terus menikmati tanah susu dan madu, segala berkat kehidupan ilahi penuh di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Satu kali, saudara-saudara, dan ini pertanyaan yang banyak kita dengar di mana-mana. Masa iya sih hanya cukup percaya, berkata, mengakui Yesus Tuhan dan percaya dan menerima, percaya dalam hati, maka kita selamat? Dan masa semudah itu? Saya katakan, ya, semudah itu, tapi tidak semurah yang saudara pikirkan. Satu kali seorang mahasiswa yang saya layani, saudara-saudari, berkata, masa mudah begitu, Pak? Kita hanya berkata, berdoa, menerima dia, percaya dan menerima dia menjadi Tuhan, sebagai Tuhan, juru selamat dalam hidup kita. Kita saat itu selamat. Saya bilang, iya. Semudah itu, saya bilang. Semudah itu, tapi tidak murah. Tapi sebenarnya juga tidak mudah. Buktinya kau tidak bisa melakukannya. Saya katakan kepada mahasiswa, buktinya kau tidak bisa mempercayainya, bukan? Buktinya kau tidak bisa melakukannya, bukan? Berarti tidak mudah dan tidak murah, karena bayarannya adalah nyawa yang tak bercacat, tak bersalah. Nyawa yang tidak mengenal dosa, yang tidak berdosa, dan tidak dikuasai atau diperhamba oleh dosa. Itulah bayarannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Hati dan mulut inilah yang mendatangkan kehidupan bagi kita, saudara. Yang kita yakini, kita katakan, saudara, mendatangkan kehidupan, kesembuhan bagi seluruh kehidupan kita. Karena itu, saudara, Tuhan menggunakan. Dengan engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, yang menjadi manusia, yang mati dan bangkit kembali untuk dosa-dosamu, saudara-saudara, menebus engkau. Maka engkau diselamatkan, saudara. Mudah, tapi tidak murah. Karena mengatakan dan percaya, tapi tidak murah. Kenapa? Karena dibayar dengan harga nyawa yang tak bercacat, tak bercela, tidak mengenal dosa, tidak berdosa, dan sama sekali tidak dikuasai dan diperhamba oleh dosa. Tetapi saudara, dia dibuat jadi dosa karena dosa-dosa kita. Ayo saudara, apa yang saudara tunggu? Buka hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Dan bukan masalah agama. Agama tidak menyelamatkan orang. Tetapi yang membawa kita mengalami keselamatan kehidupan kekal adalah pengorbanan Kristus. Dialah batu, karang yang telah dipukul itu, saudara, dan mengeluarkan air kehidupan. Makanya Yesus berkata dalam kitab Yohanes, dia berkata, saudara-saudara, mari kepadaku, hai kamu yang haus dan lapar, dan kamu akan dipuaskan. Dalam khotbah Yesus di bukit, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan kehidupannya, saudara-saudara, dibaharui kehidupannya, diberi hati, batin, pikiran yang baru untuk memuliakan Tuhan senantiasa. Dan bagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Yesus, tidak mungkin Yesus kita bisa salibkan untuk yang kedua kali. Tetapi yang perlu kita lakukan, saudara, adalah mengikuti perintahnya. Kita hidup dalam kebenarannya, dalam kekudusannya yang telah dia berikan. Hidupnya yang dia berikan, saudara, itulah kebenarannya. Hidupnya yang dia berikan itulah kekudusannya. Dan itulah, saudara, yang membuat kita terus-menerus hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan dia kelak. Kematian, ketika kita mati, itu hanya perpindahan. Kita keluar dari tubuh yang adalah tanah, tapi diri kita yang sesungguhnya, nyawa, roh, jiwa kita, saudara, itu datang kembali kepada Tuhan untuk hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Dan kita akan memperoleh kebangkitan dan tubuh yang dibaharui kelak, lalu bersama-sama Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya, haleluya. Karena itu jangan sia-siakan ini, saudara-saudaraku. Datang pada Tuhan saat ini. Dan engkau yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan sia-siakan hidup yang kekal dalam dirimu, yang punya kuasa kehidupan, yang punya, saudara-saudara, kebenaran dan kekudusan Allah yang telah dilayakkan, yang sangat dikasihi dan mulia di hadapan Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Mari kita berdoa. Ayo saudara, buka hatimu dan katakan, Tuhan, aku membuka hati dan percaya Engkau, Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku buka hati dan menerima Engkau dan percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan yang telah mati dan bangkit bagiku. Dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, terima dia. Dan engkau yang belum, yang sudah percaya Yesus selama ini, ayo mari hidup dalam kebenarannya. Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kiranya kebenaran ini terus bercahaya dalam kehidupan kita dan memberkati kita semua. Dan engkau menikmati tanah perjanjian itu di saat ini, saudara. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.